Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas حي على الفلاح.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, orang yang cerdas, orang yang selalu bersyukur kepada Allah, karena tidak satu detik pun Allah mencabut kenikmatan dari kita. Tapi harus dipahami bahwa semua kenikmatan itu bukan pemberian, tapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pemberian tidak ada pertanggungjawaban dari kiamat, tapi ujian ada pertanggungjawaban dari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tidak ada satu kenikmatan yang tidak akan dipinta pertanggungjawaban dari kiamat oleh Allah. Sekalipun demikian, kita memahami bahwa kenikmatan demi kenikmatan yang kita terima ada kalanya menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya kita melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik alam ini, khususnya mendidik manusia, mengingatkan bahwa dunia adalah tempat sementara yang akan segera ditinggalkan, dan akhirat adalah tempat abadi yang akan segera kita datangi. Dunia ini diibaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kita mencelupkan jari tangan ke lautan. Kata Nabi, perhatikan seberapa banyak air yang nempel di jari tangan itu. Itulah dunia. Dan akhirat adalah lautan yang amat luas itu. Wajar apabila disebutkan Allah menurunkan satu kenikmatan yang diperebutkan oleh miliaran manusia di alam ini. Dan 99 kenikmatan Allah berikan untuk ahli surga. Tapi ada kalanya kita memperebutkan yang 1/sekian ribu kenikmatan dan mengorbankan kunci surga. Ketika Allah tawarkan penegakan keadilan adalah kunci surga, kita abaikan demi 1/sekian ribu% untuk dunia. Padahal ketika ditegakkan ada jaminan kunci surga di samping itu. Ketika kita berakhlakul karimah, disebutkan orang yang berakhlakul karimah akan dekat di surga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang kita lebih menikmati kedoliman, kesombongan dan sebagainya. Padahal itu paling beberapa menit kita nikmati itu. Hadirin yang sama-sama berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada ayat yang tadi disampaikan, ayat yang merupakan bentuk kecintaan dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Hanya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kau. Jadi modal utama dalam hidup ini bukan kepintaran, bukan pengetahuan, tapi ketakwaan. Bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali kau dalam keadaan Islam, dalam keadaan berpasrah diri, dalam keadaan selamat. Jangan mati ketika di rumah kita ada harta yang belum dihalalkan. Jangan mati ketika di rekening bank masih banyak harta yang haram. Jangan mati bila di lingkungan kita masih ada orang yang tersakiti, yang tertolimi.
illa wa antum muslimun, kata. Ini ayat dalam bentuk kecintaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena itu kunci utama dalam hidup adalah alat pengendali, bukan alat untuk memacu. Kita punya alat pacu yang bagus belum tentu sampai ke tempat tujuan bila alat pengendalinya tidak ada. Mobil, kapal, pesawat udara, atau umpamanya perahu, mesinnya bagus, alat segalanya bagus, bisa jadi sampai ke tempat tujuan tapi belum tentu selamat di tempat tujuan kalau remnya belum. Kehidupan kita pun demikian. Harta kekayaan kita banyak, jabatan di mana-mana, pengetahuan kita luas. Kalau tidak punya alat kendali, belum tentu selamat sampai menghadap Allah dari kiamat. Alat kendalinya adalah ikhlas, sabar, dan iman. Dengan alat kendali seperti itu, insya Allah akan selamat sampai ke tempat tujuan. Iman yang paling utama adalah ada perasaan diawasi oleh Allah. Afdalul iman, seutama-utamanya iman, anta'lamu annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasimu haitsu ma kunta, dimanapun kau berada. Allah mengawasi kita ketika kita berdoa. Allah mengawasi kita ketika kita bertakbir. Allah mengawasi kita ketika kita berada di kelas. Allah mengawasi kita ketika kita memukul palu sidang itu. Karena itu orang yang selamat, dia tidak akan mengerjakan sesuatu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah. Tidak takbir dan tidak berdoa dulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah. Tidak mengambil keputusan dulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah. Tidak menandatangani suatu kebijakan dulu sebelum tertanam perasaan diawasi oleh Allah. Insya Allah akan selamat dengan alat kendali seperti itu. Kalau tidak, barangkali kita akan dikendalikan oleh nafsu dan kepentingan. Ketika iman lemah, hati nurani tidak berfungsi dengan baik, pasti logika akan diperbudak oleh nafsu dan kepentingan. Yang ada bukan kebenaran, yang ada adalah pembenaran saja. Dan itu tidak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah dari kiamat nanti. Karena itu kita memahami bahwa hidup ini Allah membebaskan bagaimana kita hidup. Ismasyita, silakan kau lakukan apa yang kau inginkan, kata Allah dalam hadis qudsi. Mau jadi orang santun silahkan, mau jadi orang takabur silahkan, mau jadi orang jahat silahkan, mau jadi orang soleh silahkan, mau jadi orang baik silahkan, mau jadi orang buruk silahkan. Ismasyita, silahkan kau lakukan apa yang kau inginkan. Fa innaka mayyitun, kata Allah. Ingat kau akan mati, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Dan kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Karena kematian bukan penyakit. Kematian adalah kepastian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit hanya sekedar ujian saja. Sama dengan ketika kita diuji dengan harta kekayaan, diuji dengan jabatan, diuji dengan kenikmatan, itu ujian. Penyakit pun adalah ujian. Kematian adalah kepastian. Dan kita tidak paham kapan datangnya kematian itu. Semuanya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada Abu Dzar, khafifil himla, ringankan bebanmu. Fa innal aqabatu ka'ud. Ingat bahwa tanjakan itu terjal. Tapi di sisi lain Rasul menyampaikan kepada Abu Dzar juga, khudhi zada kamil, fa inna safar ba'id. Perbanyaklah perbekalanmu karena perjalanan itu amat jauh. Di satu sisi Rasul menyebutkan ringankan bebanmu, di sisi lain Rasul menyebutkan perbanyak perbekalanmu.
Beban itu semua yang Allah titipkan kepada kita. Baik itu ilmu, harta, atau yang lainnya yang tidak difungsikan dengan baik. Itu akan jadi beban. Termasuk barangkali uang di dompet, uang di rekening bank, kekayaan yang disimpan, itu jadi beban. Tapi ketika itu diamalkan, itu jadi perbekalan. Ilmu ketika diamalkan itu jadi perbekalan. Tapi ketika itu disimpan itu jadi beban. Harta, rumah, kendaraan, apapun yang disimpan bukan milik kita. Yang disimpan adalah beban kita dari kiamat. Kata Nabi, khaffifil himla, ringankan bebanmu. Oleh karena itu, barangkali orang-orang yang tadi punya alat pengendali hidup, iman yang kuat dan sebagainya akan memahami bahwa hidup ini adalah usaha mempersiapkan perbekalan akhirat itu. Dan perbekalan akhirat hanya bisa dibawa dan kuncinya hanya satu, ikhlas. Tidak ada kunci lain. Bukan banyaknya amalan, bukan bermutunya amalan menurut standar mutu, tapi ikhlasnya dalam beramal. Itu adalah kunci untuk memasuki dan membawa perbekalan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bashar, di hari kiamat malaikat menyodorkan kitab yang masih disegel kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi catatan dari catatan amal hamba Allah. Kata Allah, buang kitab itu. Kata malaikat, demi keagunganmu ya Allah, isi catatan dalam kitab ini semua yang baik-baik. Mengajar, membantu orang, membebaskan kesulitan orang, boleh jadi. Apa kata Allah? Isi catatan dalam kitab itu tidak dimaksudkan untuk memperoleh ridhoku. Buang kitab itu. Jadi kuncinya hanya satu, ikhlas untuk memperoleh ridho Allah. Ikhlas itu murni. Murni itu tidak tercampuri oleh manusia. Kalau kita ingin dipuji itu karena manusia. Kalau kita kasihan itu karena manusia. Kalau kita takut itu karena manusia, bukan karena Allah. Itulah amalan sebatas dunia. Kalau kita beramal karena ingin dipuji, karena kasihan, karena takut, karena terpaksa. Karena kasihan pada istri, diberi nafkah, itu bukan lillah. Karena takut oleh pimpinan, oleh absen, datang ke kantor, ke kampus, itu bukan lillah. Karena malu oleh mahasiswa datang ke kelas, itu bukan lillah. Itu amalan kebaikan sebatas dunia yang belum tentu masuk ke akhirat. Dan juga yang dijamin oleh Rasulullah SAW mendampingi kita bukan ilmu biasa, ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, guru dosen yang cerdas, dia tidak akan masuk kelas dulu sebelum yakin ilmu yang akan diberikan pada mahasiswa itu bermanfaat atau tidak. Karena yang dijamin adalah ilmu yang bermanfaat. Apakah itu akan jadi jariah atau tidak? Nah, inilah barangkali yang harus dipikirkan. Karena itu, kembali tadi, ringankan beban dan perbanyak amalan-amalan itu. Apabila kita sudah meringankan beban, perbanyak amalan, insya Allah kita dapat kemenangan. Karena dalam Islam kemenangan itu bukan hebatnya keterampilan, bukan tingginya jaringan, atau bukan luasnya pengetahuan. Kemenangan dalam Islam ada di balik kesabaran dan keikhlasan. Innan nasr, sesungguhnya kemenangan itu ma'as sabr, ada di balik kesabaran, bukan di balik pengetahuan. Kenapa demikian? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah beri kemenangan atau tidak tergantung Allah.
Tapi yang dijamin Allah melindungi dan bersama orang-orang sabar. Tidak disebutkan Allah bersama orang pintar. Tidak disebutkan Allah bersama pimpinan. Tidak disebutkan Allah bersama orang-orang yang kaya. Tapi bersama orang kaya yang sabar. Bersama ilmuwan dan pimpinan yang sabar. Ketika Allah melindungi itu, insya Allah ada kemenangan di situ. Dan juga siapa yang akan dilindungi oleh Allah, yang akan ditolong oleh Allah SWT, ialah orang-orang yang selalu menolong sesamanya. Jadi kekuatan untuk meniti masa depan, untuk sukses meraih masa depan, itu bukan bekerja keras, memperkuat diri dan sebagainya. Karena urusan kesehatan, urusan takdir, urusan segalanya bukan urusan pengetahuan. Bukan urusan kekuatan kita. Itu urusan Allah. Dan dijamin, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah hanya bersama hambanya selama hambanya menolong sesamanya, menolong saudaranya. Jadi kalau ingin sukses, terbebas dari kesulitan masa depan, bukan memperkuat diri, tapi membantu sesama itu. Urusan dibebaskan dari kesulitan itu urusan Allah SWT. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Apalagi kita tidak tahu apakah kekuatan kita, keterampilan kita, wawasan kita bisa menjawab masa depan. Wallahualam tidak. Tapi yang bisa menjawab masa depan adalah Allah SWT. Karena itu kita harus paham bahwa keselamatan, kebahagiaan masa depan kita dititipkan oleh Allah melalui orang yang membutuhkan itu. Oleh karena itu, kalau ingin ditolong oleh Allah, kalau ingin doanya makbul, tolong dulu sesama. Kalau ingin dibebaskan dari kesulitan masa depan, bebaskan fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang yang butuhkan. Kalau ingin dibebaskan dari kesulitan, bebaskan kesulitan orang. Apakah kesulitan istri, atau kesulitan anak, cucu, kesulitan mahasiswa, dan sebagainya. Bebaskan kesulitan itu dengan benar. Urusan membebaskan kesulitan masa depan kita, urusan Allah. Bukan urusan kita. Sekali lagi, yang mampu membebaskan kehidupan dari kesulitan bukan pengetahuan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin yang sama-sama berharap ridha Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya Allah apabila hendak membinasakan seseorang, Allah mencabut rasa malu dari orang itu. Apabila rasa malunya sudah dicabut, maka orang tersebut tidak akan dijauhi oleh orang. Dia akan terjauh dari orang. Apabila dia dijauhi oleh orang, maka dicabutlah sifat amanahnya oleh Allah, kata Nabi. Ketika sifat amanahnya dicabut, maka dia akan menjadi pengkhianat dan yang dikhianati. Apabila dia sudah menjadi pengkhianat, maka kata Nabi, Allah akan mencabut rahmatnya. Ketika rahmatnya dicabut, maka dia menjadi manusia yang terkutuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia menjadi manusia yang terkutuk, maka dicabutlah ikatan keislaman dari dirinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan dianggap enteng ketika rasa malu kita hilang. Karena awal akan dibinasakan oleh Allah ketika rasa malu itu hilang.
Orang tidak malu dengan berjudi, tidak malu dengan mengambil hak-hak orang, tidak malu mengambil barang-barang kepunyaan orang lain. Padahal ketika dalam diri ada harta yang haram, kata Nabi, tidak lain harta itu tidak akan memperkaya ahli waris, tapi akan mempercepat dia masuk dalam neraka. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Muslim, ketika dalam dirinya ada harta yang haram, maka ibadatnya tidak diterima 40 hari. Dan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan harta yang haram yang banyak, yang sedikit saja yang haram disebutkan oleh Rasulullah SAW neraka. Ketika Kir-Kiro meninggal dunia, kata Nabi, huwa binar, dia di neraka. Kemudian sahabat kaget karena Kir-Kiro itu ahli ibadat. Kemudian dicari apa penyebabnya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan huwa binar, dia di neraka. Kemudian dicari-cari, jawabannya ada di sebuah jubah. Di rumah Kir-Kiro ada jubah. Jubah itu diambil oleh Kir-Kiro dari hasil rampasan perang yang belum dibagikan. Hanya dengan jubah itu, kata Nabi, huwa binar. Karena itu sekali lagi, ketika di fondasi rumah masih ada harta yang haram, selesaikan sebelum Allah datang memanggil. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal qaumid dzalimin wa minal qaumil kafirin wa minal qaumil munafiqin wa min kulli su'in wa min kulli da'in wa min kulli fitnah wa min kulli musibah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa sallimna wa afina warzuqna wahdina waghfir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma tammim bil khair. Allahumma ij'alna minal mukhlisin. Allahumma ij'alna minal muslihin. Allahumma ij'alna minal muqarrabin. Allahumma ij'alna min ahlil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.